Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya dengan Bu Ika. Semoga kalian masih tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari jarak jauh, dari rumah masing-masing. Be strong. Baiklah anak-anak, tata rasa kita sudah mulai ya ke materi yang ketiga. Di materi ketiga ini apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari bab introduction atau self introduction. Nah, sedikit ya sebelum masuk ke materi ini ya, kita beri pengantar dulu ya, bahwa sebenarnya introduction itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu self introduction, yang kedua introduction others, dan yang ketiga introduction the guest star. Yang pertama perkenalan diri sendiri atau self introduction itu ya bentuknya presentasi ya, itu kalian memperkenalkan diri kalian, misalkan pada momen masuk kelas baru. Jadi kalian memperkenalkan diri kalian di depan kelas. Bisa kalian mempresentasikan biodata kalian, nama kalian, alamat ya, semua informasi pribadi kalian tentang diri kalian. Nah, itu namanya self introduction. Terus yang kedua, introduction others, itu memperkenalkan orang lain. Perkenalan dengan orang lain, memperkenalkan orang lain. Bentuknya kalau tadi presentasi, ini adalah conversation atau percakapan. Jadi misalkan pada momen tertentu kamu bertemu dengan 2 orang teman kamu yang berbeda, antara si A dan si B. Kamu memperkenalkan saling memperkenalkan 2 teman kamu tadi ya. Yang ketiga, introduction the guest star atau memperkenalkan bintang tamu. Ini posisinya ya, kalian sebagai host atau pembawa acara. Nah, untuk yang ketiga ini, yang introduction the guest star ya, tidak akan kalian pelajari di jenjang junior high school ya, tidak akan kalian dipelajari di tingkat MTS SMP. Nanti kalian pelajari di jenjang selanjutnya di senior high school. Itu saja ya pengantarnya ya anak-anaknya. Oke, sekarang kita masuk saja ke self introduction atau perkenalan diri sendiri. Nah, self introduction, perkenalan diri sendiri. Tadi bentuknya presentasi, kalian memperkenalkan diri kalian sendiri di depan kelas. Nah, unsur apa saja yang terdapat di dalam self introduction ya. Jadi introduction self introduction, perkenalan diri sendiri itu isinya apa saja. Nah, ini ya bisa kalian buka bagian-bagiannya. Yang pertama opening atau pembukaan, itu salam ya. Yang kedua self introduction atau ya memperkenalkan diri sendiri. Number 3, names, kalian menyebutkan nama kalian. Yang keempat, birthplace, tempat tanggal lahir. Yang kelima, student or school ya, kalian sekolahnya di mana. Number 6, level, kelas atau tingkat berapa. Number 7, family ya, tentang keluarga kalian. Number 8, hobby, your hobby is, ya, hobi atau kesukaan kalian itu apa saja. Number 9, pastime atau waktu luang. Jadi waktu luang yang kalian miliki itu biasanya kalian gunakan untuk apa ya.
Number 10, plan in the future atau rencana masa depan. Bisa kan sebut cita-cita di masa yang akan datang itu apa. Dan yang terakhir itu closing. Yuk kita mulai ya. Biasanya kita buka openingnya dengan salam. Ya, salam di sini bisa menggunakan Assalamualaikum, lalu sambung dengan good morning everybody. Nah, perkenalannya kalau jam pagi, kalau siang ya good afternoon gitu ya. Good morning everybody, selamat pagi teman-teman. Terus atau bisa juga good morning my friends, selamat pagi teman-temanku ya. Selamat pagi teman-teman semua. Bisa kalian pilih salah satu. Yang kedua, self introduction. Contohnya bagaimana? Contohnya ini satu. Let me introduce myself to you all. Tadi sudah salam. Good morning everybody. Let me introduce myself to you all. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya di depan kalian semua. Atau boleh juga. Good morning everybody. I'm glad to write a little bit about myself. Selamat pagi semua. Saya senang bisa menulis sedikit informasi tentang diri saya. Yang kedua ini kalau misalkan kalian diminta guru untuk memperkenalkan diri berupa tulisan, misalkan dalam sebuah paragraf, bisa juga pakai ini. Tapi nomor 1 juga tidak apa-apa. Next, number 3, bagaimana cara memperkenalkan nama? Ya, bisa dengan my name is, contohnya kalau namanya Muhammad Ali ya, my name is Muhammad Ali. Atau bisa juga everyone can call me Ali. Semuanya ya, semua orang bisa memanggil saya Ali. My name is Muhammad Ali. Atau bisa juga rangkaian contoh lain. My full name is Muhammad Ali. Nama lengkap saya Muhammad Ali. But you can call me just Ali. Tapi kamu bisa memanggil saya dengan sebutan Ali saja, gitu ya. Jadi nanti disambung ini ya. Good morning everybody. Let me introduce myself to you all. My name is Muhammad Ali. Kalau namamu misalkan Siti Zainab ya, my name is Siti Zainab gitu ya. But everyone can call me Zainab. Nama saya Siti Zainab, tetapi semuanya bisa memanggil saya Zainab. Itu contohnya. Next, bagian yang keempat ya. Sambung ini. Tempat tanggal lahir, birthplace gitu ya. 1. Contohnya kalau memperkenalkan tentang tanggal lahir, bisa misalkan I'm from Semarang, which was a capital of Central Java. Saya berasal dari Semarang, yang merupakan ibu kota Jawa Tengah. Semarang kan ibu kota Jawa Tengah ya. Atau bisa juga menggunakan I was born in Pekalongan and my hometown is Proto Kedunguni. Saya lahir di Pekalongan dan kampung halaman saya adalah Desa Proto Kedunguni. Kalau kalian berasal dari Jrebeng Kembang ya, my hometown is Jrebeng Kembang Kedunguni. Kalau dari Rogeneng ya sama ya, I was born in Pekalongan and my hometown is tadi mana? Sesuai dengan desa kalian ya. Apakah itu Kebonsari, apakah itu Jrebeng Kembang, ataukah itu Kuayangan ya, and so on ya. Terus number 5, how about your study ya, dengan sekolah kalian ya. Kalian tuh student, siswa mana ya. Nah, memperkenalkan diri sebagai siswa ya bisa dengan ya variasi bahasanya. Yang pertama, I'm student
MTS Al-Hikmah Proto Kedung. Saya siswa di MTS Al-Hikmah Proto Kedung. Nih, bisa kalian gunakan seperti ini. Bisa juga I study in MTS Al-Hikmah Proto Kedung Uni. Saya sekolah di MTS Al-Hikmah Proto Kedung Uni. Silahkan ya, bisa kalian pilih. Next, selanjutnya agak cepat ini ya. Level tingkatnya ya. Nomor 1, I am a junior high school. Junior high school itu tingkat MTS SMP ya. Lebih spesifik lagi, I am in the 7th grade. Saya kelas 7. Ini bisa disambung ya, dua-duanya bisa dipakai ya. Jadi I am a junior high school and I am in a 7th grade. Saya siswa SMP dan saya berada di kelas 7 gitu ya. Ini dua-duanya bisa dipakai disambung ya, untuk menunjukkan tingkat gitu ya. Sekolahnya tingkat apa dan kelas berapa. Number 7, how about family, keluarga. Cara memperkenalkan keluarga kalian. Ini ya contohnya. My family has 5 members. There are my father, my mother, my older brother, and my young sister. Keluargaku punya 5 anggota keluarga. Mereka adalah ayahku, ibuku, kakak laki-lakiku, aku, dan adik perempuanku. Kalau anaknya cuma 2 bagaimana Bu? Saya dan kakak laki-laki saya. Ya berarti kan anaknya 2. Tambah ibu dan bapak, berarti 4. Berarti my family has 4 member ya. 4 kan 4 ya. There are my father, my mother, my older brother, and I am. Gitu kan ya. Dan saya. Cukup itu toh. Lah kalau anaknya cuma satu-satunya Bu, saya toh. Ya berarti kan anggota keluarganya 3. Kalian sesuaikan ya. My family has 3 members. There are my father, my mother, and I am. Atau disebutkan I'm the only one in my family. Saya satu-satunya anak di dalam keluarga saya. Itu boleh ya. Atau dengan sebutan nama langsung gitu ya. My name is Muhammad Zaid. Namaku Muhammad Zaid. Mr. Ahmad Zainal is my father. Bapak Zainal adalah ayahku. Mrs. Aminah is my mother. Bu Aminah adalah ibuku. Zulkifli is my older brother. Zulkifli adalah kakak laki-lakiku. And Zainab is my young sister. Dan Zainab adalah adik perempuanku. Jadi untuk kakak depannya ditambahi older. Untuk adik depannya ditambahi young gitu ya. Kalau yang laki-laki, saudara laki-laki brother, saudara perempuan itu sister. Kalau punyanya mbak perempuan Bu, mbak berarti kan lebih tua, berarti older sister. Kebalikannya, kalau aku punyanya adik laki-laki Bu, berarti kalau muda kan young brother, gitu ya. Next, selanjutnya. Sekarang about your hobby atau kesukaan. Bagaimana cara menuliskan hobi? Kalau hobinya 1, to be yang dipakai is ya. Contohnya nomor 1 ini. My hobby is singing. Ini pakainya is ya. Hobiku adalah menyanyi. Titik ini karena satu-satunya hobi maka pakainya is. Kalau hobinya lebih dari 1, to be yang dipakai adalah are. Tidak pakai y lagi, tidak pakai hobi, tapi hobbies. My hobbies are, hobi-hobiku antara lain ya. Begitu ya artinya ya. Reading, membaca, writing, menulis, and traveling, dan bepergian atau piknik. Itu hobinya berarti lebih dari 1. To be yang dipakai are, gitu ya. Kalau hobinya cuma 1, contohnya itu nomor 1. Hobinya lebih dari 1, ini contohnya nomor 2 dan nomor 3.
3. Contoh lain ini, my hobbies are playing football and swimming. Hobiku adalah bermain sepak bola dan berenang. Ya, jadi kalau hobi kalau cuma satu, to be yang dipakai adalah is, ya, seperti nomor 1. Kalau hobinya lebih dari satu, pakainya are, ya. My hobbies are, gitu ya. Hobi-hobiku adalah, hobinya lebih dari satu. Terus, number 9, about pastime atau waktu luang. Waktu luang yang kalian miliki biasanya kalian isi dengan apa? Contohnya, number 1, I often watching TV in the evening when I'm not studying. Saya selalu nonton TV di malam hari ketika saya lagi tidak belajar, tidak sedang belajar. Ini contoh waktu luang yang kita isi. Nomor 2, kalau tidak suka nonton TV, sukanya main sepak bola, Bu, boleh. I often playing football in the weekend when I'm not go to school. Saya selalu bermain sepak bola di akhir pekan, pas libur gitu ya, ketika saya tidak pergi sekolah. Jadi waktu luang pas libur itu ngapain? Oh, kalau saya sukanya bantu ibu bersih-bersih, Bu, ya berarti clean my house, ya, membersihkan rumah gitu kan ya. Kalau sukanya, saya kok sukanya main game, Bu, ya berarti play a game gitu ya, and so on. Saya kalau pas libur suka bantu ibu masak, Bu, ya diisi ya, I often helping my mother cooking in the kitchen, misalkan ya. Lalu kalau punya waktu luang suka membantu ibu memasak di dapur gitu ya, disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Terus selanjutnya nomor 10, number 10, plan in the future, rencana masa depanmu atau cita-citamu. Ini disesuaikan juga ya, cita-cita kalau misalkan pengen jadi ABRI itu army ya kan, pengen jadi insinyur engineering, nanti kalian bisa cari di kamus ya. Pengen jadi wartawan jurnalis, pengen jadi apa, guru teacher ya kan, pengen jadi apa, pengen jadi presiden juga, Bu, boleh ya. Ini contohnya menuliskan hobi ya. Nomor 1, in the future I hope I will be an English teacher so I can teach my student in English. Di masa depan saya berharap saya akan bisa menjadi seorang guru bahasa Inggris. So, jadi I can teach my student English. Saya bisa mengajarkan siswa-siswaku pelajaran bahasa Inggris. Itu contohnya, itu kalau Bu Ika ya. Misalkan contoh lain, in the future I hope will be a doctor. Di masa depan semoga saya akan menjadi seorang dokter. Hope itu ya, hope itu ya, hope itu berarti berharap, bisa berarti semoga ya. So, jadi I can cure, saya bisa merawat atau mengobati my patient, pasienku in the hospital, di rumah sakit ya kan. Nah, itu sekedar contoh cita-cita kan masih banyak ya, ada yang banyak. Pengen jadi pengusaha boleh ya kan, pengen jadi ibu rumah tangga, Bu, ya boleh ya, terserah. Terus terakhir closingnya ditutup dengan thank you. Itu beberapa bagian dari presentasi perkenalan diri sendiri, about self introduction, item yang ada di perkenalan diri sendiri. Nah ya, tugas strukturnya sekarang ya. Untuk tugas ini ya, tugas bab introduction ini bisa kalian lihat contohnya seperti di LKS halaman 20 ini ya. Itu kan ada ya di halaman 20. Nah, itu kan ada belangkonya yang titik-titik itu ya. Ini untuk membantu kalian yang aneh ini, membantu ini informasi tentang kalian ya.
Nah, tapi tugasnya ini, tugas yang Bu Ika minta, write a self-introduction paragraph based on your real information and your age condition. You can read the example in the LKS on the page 20. Tulislah sebuah paragraf perkenalan diri kalian sendiri sesuai biodata asli dan sesuai dengan keadaan kalian masing-masing seperti yang ada di LKS halaman 20. Tulisnya tentu saja pakai bahasa Inggris ya. Ini contohnya bisa kalian lihat di halaman 20 gitu ya. Atau biar gampang nanti kalian tulis di kertas baru difoto ya. Kalau di belangko itu kelamaan pondak. Ya segampang-gampangnya kalian lah gitu ya. Nanti Bu Ika beri perpanjangan waktu ya. Jadi ditulis minimal itu ya 10 item. Jadi nanti nilainya kalau itemnya bagiannya cuma ada 8 bagian ya berarti nanti nilainya 80. Kalau misalkan ada 10 ya 100. Kalau bagian yang disebutkan cuma ada 7 ya nilainya 70. Semakin banyak bagian-bagiannya ya semakin tinggi nilainya gitu ya. Tentu saja penulisannya juga harus benar ya. Untuk materi self introduction ya saya cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Saya tunggu tugasnya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Ini nanti untuk minggu depan masih bersambung ke Introduction Albert. Kalau ini bentuknya presentasi ya, tulisan. Harusnya kalau misalkan kita tatap muka di kelas itu ya tidak hanya tulisan. Biasanya Bu Ika suruh maju, kamu kan suruh menghafalkan kan perkenalan tentang diri kalian sendiri. Nama kalian kan tidak mungkin lupa ya, nama kalian sendiri, alamat kalian sendiri. Harusnya maju satu-satu di depan kelas. Tapi berhubung ini ya masih ada musibah pandemi corona, kita harus belajar jarak jauh, maka ya ini tugasnya saya minta dalam bentuk tulisan saja gitu ya. Saya cukupkan dulu. Be strong.